Halo teman-teman Sobat Redaksi, kembali lagi kita di podcast Zona Redaksi. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial dan cukup kompeten di bidangnya nih. Sebelumnya perkenalan dulu, gue Fazarul Yunda Pratama dari kelas Jurnalistik IMACE. Gue Jidan Nanda Lesmana dan dari kelas Jurnalistik IMACE juga. Dan kita kedatangan tamu bernama Kak Clarissa Radia, yang dia merupakan jurnalis dari tahun 2017 hingga sekarang. Kak Clarissa, boleh nih dijelasin gimana perjalanan kakak sebagai seorang jurnalis? Perjalanannya banget nih ya. Yoi. Oke, dimulai dari 2017 itu menjadi seorang reporter di MNC Group. Itu berarti cover beritanya untuk iNews, RCTI, Global TV, MNC TV sama MNC News. Sama beberapa kali juga untuk Okezone juga waktu itu. Nah, terus udah gitu berselang ke 2 tahun selanjutnya pindah ke Transmedia jadi host dan juga reporter juga untuk Trans 7. Kemudian per 2020 lah ya udah start di CNN Indonesia TV sampai sekarang. Cukup panjang tuh perjalanannya. Cukup banyak jam terbangnya udah melesat deh pokoknya. Oke, Kak, kita langsung aja nih ngobrol mengenai jurnalisme nih. Kita punya beberapa pertanyaan untuk Kak Ara nih. Nah, menurut Kak Ara, kita ini kan di jurnalis sedang dihadapi dengan tantangan eksklusivitas, di mana kita ini sebagai jurnalis harus kerja tayang nih sama media biar eksklusivitasnya tuh ada gitu. Nah, menurut Kak Ara tuh bagaimana dengan fenomena seperti itu? Gimana Kak Ara memanajemen hal tersebut? Eksklusivitas itu kan berarti kita bisa mendapatkan berita secepat mungkin dan sebaik mungkin, seakurat mungkin. Itu ya mungkin ya definisi dari eksklusivitas itu. Nah, kalau dari media yang aku lihat adalah selain eksklusif itu bukan cuman bener aja tuh berita, tapi harus cepat ketimbang media-media yang lain. Nah, tapi sekarang kan kita udah ada tantangan baru ya, bahwa media itu tidak hanya berdiri sendiri TV saja, tapi juga ada radio dan juga ada sosial media. Yang paling cepat itu biasanya Twitter atau X ya sekarang, sama TikTok. Jadi gimana caranya supaya kita itu media TV tidak jadi media kesekian untuk orang-orang lain gitu. Pengennya kan kita tetap jadi yang utama, tapi kita tidak bisa memungkiri ya sekarang zaman tuh berkembang sedemikian cepatnya. Jadi kalau untuk di TV yang aku pelajari selama 7 tahun ke belakang ini adalah gimana kita bisa mempersembahkan berita kepada pemirsa itu dengan kondisi yang cover both side. Kalau teman-teman pasti udah diajarin gimana caranya bikin. Berarti kalau ada isu terkini soal A gitu ya narasumbernya harus yang sekompeten mungkin dan seakurat mungkin dalam menyampaikan berita, baik dari sisi baiknya ataupun juga buruknya, sehingga penonton itu bisa memilah sendiri dan akhirnya memutuskan mana yang akhirnya jadi keputusan mereka setelah mereka menonton tayangan berita kita. Gitu sih, itu sih yang jadi kesulitannya sebenarnya ya. Kadang juga kita harus dalam mencari narasumber itu kan juga sulit ya, mana yang narasumber terbaik misalnya kayak gitu, yang kira-kira masih sesuai dengan agenda setting dari masing-masing medianya kayak gitu. Berbicara mengenai seorang jurnalis, kita ini kan terkadang dihadapi dengan kondisi yang nggak menentu nih. Ketika kita liputan, terkadang bisa terjadi suatu hal yang nggak kita duga. Kak Ara itu bagaimana menyikapinya? Bagaimana Kak Ara manajemen itu? Yang aku pelajari dan sampai sekarang masih terus belajar adalah jadi seorang jurnalis itu harus punya skill yang paling diunggulkan adalah adaptif. Adaptif. Gitu. Jadi gimana kita melihat situasi di lapangan yang tidak menentu, tapi kita harus tetap membawa sesuatu ketika kita keluar untuk mencari berita. Gitu. Bisa nih di malam sebelumnya di bayangan kita, besok kita mau ketemu sama presiden, mau liputannya begini, A, B, C, D, mau ngejar isu apa aja misalnya gitu ya. Sekarang kan update-nya banyak banget gitu. Tapi ketika besok paginya ataupun juga di tengah malam hujan deras banget, pagi-paginya subuh dikabarin ada banjir, bisa gitu. Nggak tertebak banget. Iya, nggak ketebak kan. Dan dari situ walaupun timnya banyak, tetap jadi makin nggak ketahuan siapa yang harus diberangkatkan. Gitu. Jadi ya udah harus
siap kapanpun ya langsung beradaptasi, langsung di switch tuh otaknya yang tadinya misalnya isunya adalah soal isu-isu politik atau ekonomi, ya diganti dengan isu-isu sosial, lingkungan atau yang lain sebagainya. Jadi harus cepet gitu, harus cepet, kalau enggak soalnya ya itu nggak balik lagi kita jadi nggak bisa ngejar si eksklusivitas itu. Jadi ketinggalan sama media-media yang lain. Jadi sekarang lagi happeningnya apa, langsung berubah. Oke, menarik banget nih. Berarti bisa diambil kesimpulan kalau jurnalis itu malah kudu dia tuh harus punya plan B, plan C untuk seterusnya. Nggak harus cuma plan A aja. Jadi nah itu gimana tuh cara nentuin, misal tadi kan udah disebutin kalau misal malamnya itu mau liputan presiden, tapi kita harus ada backupan, itu benar-benar hari itu juga, saat itu juga, apa sebelumnya kita harus sudah ada bayangan untuk plan B, plan C-nya? Sebenarnya kadang nggak ada plan sih ya, karena kan benar-benar dadakan dan sulit banget ya kita untuk mapping harus gimana. Jadi ya pakai insting aja sih. Pertama kali harus apa yang aku lakukan? Oke, yang pertama harus ngontak narasumber dulu supaya ketika kita kesana aku selalu beranggapan bahwa ketika jalan liputan itu ngadepinnya medan perang. Lu harus siap di situ, mental lu kesatria gitulah ya. Jadi gimana caranya lu menang di pertempuran itu? Jangan sampai malah kita ketelen. Karena maksudnya gini, kalau misalnya kita diterjunin tiba-tiba ada demo, lu nggak tahu demonya skalanya berapa orang-orangnya latar belakangnya apa aja, ya lu nggak siap, bisa jadi lu jadi santapannya mereka gitu loh, jadi korban mereka dalam tanda kutip gitu ya, malah jadi nggak kemakan. Atau kalau lu nggak keep up sama update si orang-orang itu siapa aja, bisa jadi di lapangan malah lu dibully sama mereka. Iya kan? Justru itu yang malah jadi kemakan, itu artinya mental kita juga yang jatuh. Padahal kita setiap datang ke lapangan udah membawa nama besar instansi kita kan, media kita kayak gitu. Jadi emang harus bener-bener cepat mikirnya gitu, dan bersyukurnya adalah karena kita itu media TV, kita nggak sendirian. Jadi emang kita bawanya tim pun, kalau misalnya pasti ada lah ya waktu-waktu yang gue nggak punya nih plan B dan C-nya, cuman punya plan A doang nih. Terus udah stuck aja, bingung harus ngapain. Tapi ya karena kita kerjanya tim, biasanya ada sudut pandang lain lah dari kameramennya, atau tiba-tiba dari drivernya pun juga bisa. Atau ketika kita datang ke lapangan ketemu sama narasumbernya bisa memberikan perspektif lain, itu yang jadinya memunculkan ide di kita gitu. Jadi jangan sampai kita hanya terpaku dengan misalnya data atau yang update pertama kali, tapi justru kita yang penting ada rasa keingintahuan. Karena kita kan datang ke sana nggak tahu apa-apa kan. Jadi anggapnya kita tuh kertas kosong aja. Jadi kita siap diisi dengan informasi apapun itu, kemudian baru kita pilah mana yang mesti segera disampaikan atau yang urgent dari yang semua informasi yang disampaikan sama narasumbernya gitu. Tadi udah disinggung juga soal tim, bahwa itu ada driver. Nah itu ternyata driver di tim jurnalis atau tim liputan itu sangat penting juga ternyata. Betul. Nah itu kira-kira bisa dijelasin sedikit soal peran driver itu gimana? Kalau aku sih selalu menganggap bahwa driver atau supir itu adalah timku juga ya, karena kalau tanpa driver kita juga nggak bisa nyampe ke tempat tujuannya gitu kan ya. Karena ya gimana ya, masa gue reporter, gue juga yang nyetir, bingung dong, udah mikir jalan, mikir konten juga, nyampe sana mau ngehubungin siapa itu pusing banget gitu. Jadi penting banget reporter, terus udah gitu driver, terus udah gitu kameramen, sama juga melibatkan produser dalam hal ini yang ada di kantor atau yang mungkin dia lagi ikut atau segala macem lah gitu. Karena dia yang bisa mapping dengan aku nyebutnya helikopter view ya, dengan cakupannya lebih naik tinggi lagi gitu. Misalnya kita stuck jadinya di sana, nggak tahu nih mau ngapain lagi nih. Nah, produser itu bertugas membantu membukakan pintu lainnya. Ini setahu gue ada narsum misalnya pejabat ini mau ke sana, lu kejar dia, lu minta update-nya ke dia, atau belum ada nih pejabat yang turun. Oke, ya udah pejabat setempat aja, kepala RT atau saksi terdekat, misalkan kayak gitu. Siapapun sebenarnya bisa jadi narasumber kita. Makanya pentingnya kita bisa beradaptasi di situ adalah lu membumi, menjejak di situ tuh ada siapa aja. Jadinya ngerasanya kita tuh setara sama, sampai akhirnya kita dekat sama warga, sampai akhirnya kita tahu kebenaran yang sebenarnya tuh gimana. Gitu. Karena kalau nggak adaptif, orang bakal juga malas ngomong sama wartawan.
Jadi emang kita harus menyesuaikan juga ya. Betul, betul. Pendekatan ketika ngobrol sama warga yang biasa dengan warga yang terkena dampak bencana. Beda dong. Beda. Dengan warga yang baru mau jadi calon legislatif. Beda lagi dong. Dengan warga yang ada di lingkungan misalnya apartemen. Itu juga warga hitungannya. Tapi kan beda pola pendekatannya. Gitu. Itu yang harus bikin kita adaptif, nggak boleh kaku. Karena kalau kaku dengan pembawaan yang kayak tinggi misalkan kayak gitu ya, teman-teman yang misalnya lu nganggepnya mereka di bawah, yang malas juga dia naik ke atas ngikutin kita tuh. Nggak mungkin kita yang harus ngikutin narasumbernya siapa gitu. Pokoknya bisa mendadak jadi orang kaya, mendadak jadi orang nggak mampu, mendadak jadi pedagang di pasar, mendadak jadi apa, ya harus siap apapun itu. Karena jurnalis atau wartawan itu adalah profesi yang menurut aku keren banget. Lu harus selalu selevel dengan siapapun narasumber itu, siapapun. Even ketemu sama presiden pun kita setara. Karena kan balik lagi yang itu ya, 4 pilar demokrasi ya, itu nggak bisa sendiri gitu. Oke. Tadi Kak Ara berbicara kalau misalnya ini jurnalis keren banget nih, tapi kita tahu nih kalau misalnya jurnalis sering menyuarakan, contohnya berbagai profesi, semisal May Day kemarin deh, kita ngeliput mendukung hak buruh, tapi buat jurnalis sendiri itu kadang kayaknya kurang nih perhatiannya. Gimana perasaan Kak Ara mengenai hal itu? Perasaannya sedih sih ya. Miris. Pasti ya, Miris kita seolah-olah tuh jadi corong, tapi sebenarnya kita nih yang menjerit gitu ya. Tapi ya pakai banyak topeng ya, kayak kita nyorain buruh, padahal sebenarnya ya jurnalis juga buruh juga coy. Iya kan? Buruh kerah putih. Gitu. Iya. Tapi ya gimana ya, balik lagi jadi jurnalis itu juga harus pinter-pinter sih ya. Pinter-pinter kreatif juga gitu, bahwa lu nggak serta-merta jadi jurnalis ya jurnalis toh. Lu justru dengan jadi jurnalis yang ngasah skill yang lain lagi supaya punya side job lainnya lagi yang mendukung lo juga gitu. Jadi privilege juga misalnya jadi MC. Karena apa? Karena aku reporter di sini. Aku reporter di sana, jadi udah punya value tersendiri gitu loh. Jadi ya udah pinter-pinter aja sih jadinya. Karena kalau mau nyuarakan hak buruh juga ya gimana ya? Kita juga buruh. Kita juga buruh. Kadang emang nggak didengar aja, ya udah selewat aja. Oke. Satu lagi nih Kak, mengenai tantangan ya, balik ke tantangan. Selain tantangan eksklusivitas, beberapa media kita lihat telah menggunakan AI dalam mencari informasi. Ini kan tentu sebagai tantangan juga ya. Menurut Kakak, gimana nih caranya biar kita nggak tergantikan nih sebagai sama AI gitu? Gimana tuh? Menurutku kita sebagai setiap individu ya, bukan hanya sebagai jurnalis aja ya, akan menjadi tidak tergantikan kalau dari dirimu sendiri tuh punya value, sesuatu yang akan kamu bawa gitu. Aku tuh menganggap bahwa AI itu emang ada, tapi dia teknologi yang tidak bernyawa sebenarnya. Betul. Nah, nyawa itulah yang adanya di kita manusia gitu ya. Balik lagi ya, maksudnya bersyukur aja kita tuh sebagai manusia punya otak buat berpikir, punya hati nurani juga gitu. Sesuatu yang tidak dimiliki robot, tidak dimiliki AI apalagi gitu ya. Kan lebih dari, bukan robot ya, beda lagi kan dia ya, emang teknologi aja gitu. Jadi menurutku itu sih ada sentuhan nafas, aku nyebutnya nyawa gitu, yang nggak ada di AI. Jadi namanya tuh teknologi emang kita nggak bisa hilangkan, tapi kita harus berdampingan. Nah, gimana caranya kita tuh mendampingi tanpa menutupi satu sama lain gitu. Dia hanya pembantu kita, harus diingatnya itu. Teknologi itu hanya membantu kita. Intinya adalah kita tuh sebenarnya mampu gitu. Kayak ini aja, ingetnya pel lantai sekarang udah ada yang robot, ya kan? Tapi apakah dia bisa sampai ke sela-selanya banget? Enggak kan? Yang detailnya itu loh yang kurang. Rasanya itu yang menurutku kurang. Jadi nyawa itu yang harus dihidupkan. Jadi jurnalis, sebagai jurnalis ya aku nggak merasa tersaingi dengan adanya AI gitu. Karena bukannya gimana ya, aku selalu merasa kalau misalnya pakai AI sekali itu akan menjadi ketergantungan. Kalau ketergantungan, gue jadinya nggak bisa berpikir secara kreatif lagi karena apa-apa nanya AI. Gitu. Nah, jadi kebaruan-kebaruan itu malah jadinya nggak ada.
Padahal kebaruan dan kreativitas itu adalah value kita, Manusia. manusia. Value-nya jurnalis misalnya gitu ya, kalau sekarang kaitannya sama jurnalis gitu. Emang mau kesaingin sama robot Nggak mau banget gitu ya, walaupun emang udah ada beberapa misalnya TV ya yang menggunakan AI buat jadi news anchor misalnya gitu, atau radio juga ada kan yang Radio. ngebacain berita pakai AI Iya, gitu betul. ya. Tapi apakah pesan itu nyampe? Kadang kan nada suaranya AI Iya. kurang ngena ketika orang biasa yang nyampein, ya kan? Iya. Tetap beda lah. Tetap Pendekatan beda. emosionalnya Beda. ya. Itu yang menurutku manusia nggak bisa dikesampingkan lah, maksudnya nggak akan bisa kegiles dengan AI, tapi tergantung lagi orangnya itu gimana, bisa bijak nggak menggunakan si AI itu. Menarik. Tuh. Berarti intinya AI ini nggak bisa ngegantiin lah ya, tetap nggak bisa ngegantiin manusia, walaupun mau secanggih apapun AI tetap nggak bisa lah ngegantiin Betul. peran manusia dalam jurnalistik Karena terutama. AI yang bikin manusia kan. Iya. Iya, betul. Coba berarti kan kita sehebat itu. Iya. Jadi jangan sampai malah kita kegilas sama apa yang kita ciptain. Berarti kita harus naikin value kita ya. Itu ya kayak apa ya? Aku ngeliatnya kayak Allah nyiptain kita. Emang kita bisa ngelebihin Allah enggak kan? Waduh. Iya benar Iya kan? benar Gitu. kayak Tapi itu. kita nyiptain ya nggak akan bisa lebih dari kita ya, karena ada hal-hal yang sifatnya bukan coding, bukan data-data gitu ya, beda banget gitu. Tapi justru kalau misalnya lo pakai AI terus, lo akan sama dengan orang lain. Karena kan banyak yang hal copy paste gitu kan Template-nya, ya, template-nya gitu. Masa mau jadi pribadi yang sama padahal kita harusnya beda-beda, harus punya value sih menurutku gitu. Teman-teman udah ngedengerin lah ya, cukup ya sedikit banyak soal gimana kehidupan jurnalis, gimana cara jurnalis cari informasi yang sebenarnya itu nggak gampang gitu. Teman-teman mungkin ngelihatnya hasilnya doang, outputnya doang, oh gini-gini, ternyata di balik semua itu tuh nggak gampang. Kayak kita harus nyari narasumber yang kompeten, sedangkan itu nyari narasumber yang kompeten itu juga nggak semudah kita mungkin nyari bahan referensi di media-media, sedangkan kan itu kita harus di lapangan, sesuai di lapangan. Nah itu kadang terutama di korban-korban bencana gitu, kayak lagi liputan peristiwa tak terduga lah ya, itu bakal susah banget nyari narasumbernya. Pokoknya susah nyari narasumber segala macam, kita harus cepat, kita harus mikir cepat, kita harus punya plan A, B, C segala macam, itu harus adaptif juga. Itu bisa disimpulin kalau jadi jurnalis itu nggak gampang gitu. Nah tapi nih, ini juga yang dirasain sama teman-teman mahasiswa jurnalis, mungkin karena kita dari mahasiswa jurnalis, itu dari ketidakmudahan jadi jurnalis juga kita udah dengar ya sedikit banyak juga soal gaji, mungkin ya gaji kasarnya, gaji jurnalis yang nggak seberapa gitu, nggak sebanding dengan kerja kerasnya, kerja capeknya. Itu kira-kira dari kakak Ara atau ya selaku yang udah lama di media, itu kira-kira apa yang bisa bikin semangat kita jadi jurnalis itu tetap mau gitu jadi jurnalis itu gimana ya? Karena kalau dari sisi aku pribadi dan beberapa teman dekatku sih ya, yang memang berprofesi sebagai jurnalis, selalu menganggap bahwa setiap kali liputan atau bekerja itu kita sebenarnya bukan kerja buat kantor sih gitu, tapi lebih ke kita mau buat karya yang bisa dinikmati. Dan ketika kita ngerasa kita bikin karya, itu ada feel yang beda aja. Bukan karena tanggung jawab lo nih, lo harus selesai hari nih, bukan gitu. Tapi gimana lo menikmati prosesnya itu, gitu. Jadi proses dalam proses pembuatannya itu yang bikin kita jadi dewasa, melihat sudut pandang yang berbeda itu, ngerasa kaya dan jadinya ngerasa cukup aja gitu. Mungkin kalau dari segi pendapatan memang tidak seberapa gitu ya, tapi ternyata banyak penawaran-penawaran baru yang tidak terduga dari sejumlah lapangan yang tidak terduga juga gitu. Maksudnya kan banyak hal-hal yang tadi ya kejadian tidak terduga terus kita liput segala macam gitu. Ternyata dari situ kita dilihat sama orang lain. Orang lain percaya sama kita dengan apa yang kita sampaikan, itu menurutku udah mahal banget gitu. Karena ya itu yang balik lagi ke statement awal bahwa kita kan berkompetisi juga ya sama media-media lain dan media-media yang lebih cepat daripada TV gitu. Gimana caranya supaya kita tuh ditunggu sama pemirsa, itu menurutku juga udah hal yang sederhana sebenarnya tapi mahal banget gitu. Jarang orang tuh nungguin program ini karena mau ada mbak ini atau ada mas ini, udah
melekat gitu. Nah, dengan kemelekatan itu ternyata membuka juga gerbang-gerbang untuk rezeki yang lain. Gitu, kenalan-kenalan lain kayak misalnya diundang jadi narasumber misalnya. Terus misalnya jadi moderator atau apa yang juga membuka kita ke kenalan-kenalan berikutnya. Jadi menurutku untuk dari segi kekayaan jurnalis bukan hanya dilihat dari materinya aja, materi in literal meaning ya, materi duitnya, rupiahnya gitu ya. Tapi dari materi lainnya, dari materi maksudnya untuk asupan di kitanya informasinya, wawasan, kontaknya, itu yang mahal gitu. Karena siapa tahu ya kita jadinya bisa ketemu lagi di garis interaksi yang lain gitu ya, tapi dengan privilege yang berbeda juga, dengan penawaran yang mungkin lebih menggugah selera juga gitu ya. Gitu sih menurutku. Dan dengan karya itu juga kita bisa ikut serta ke sejumlah lomba. Nah, dari lomba kita juga bisa dapat hadiah yang menurutku ya lumayan lah, alhamdulillah gitu loh. Jadi emang dinikmatin aja sih menurutku ya. Makanya ini kuat-kuatan aja sebenarnya. Kalau lo emang gak cocok di sini ya akan susah, akan ngerasanya kayak, duh hari ini aku liputan ini nih, susah nih dapet narasumbernya nih, susah banget sih kerja gitu. Padahal ya ketika nanti masuk ke dunia kerja nggak ada kerjaan yang gampang, coy. Iya kan? Jadi tugas kita sebenarnya nikmatin itu yang susah sebenarnya gitu. Jadi semua kerjaan sebenarnya sama aja lah ya. Sama aja. Ada aja ngeluhnya. Iya. Tergantung passion apa enggak gitu. Oke Kak, aku mau nanya satu lagi nih Kak. Udah lama kan ya Kak dari menjadi seorang jurnalis dari 2017 sampai sekarang. Ceritain pengalaman yang paling memorable selama ngeliput Kak. Paling memorable ya? Harus milih satu ya? Iya. Ya udah bencana aja deh, bencana aja deh. Kenapa tuh? Memorable itu karena bener-bener di saat itu ada bencana, di malam itu ditelepon dan harus langsung berangkat. Itu pertama kalinya, dan aku ngerasa di titik itu aku bukan dites. Ya ada orang yang ngerasa bahwa ketika lo dikirim ke bencana, dikirim ke misalnya demo, lu tuh dites gitu. Tapi menurutku aku tuh dipercaya. Dari sekian banyak jurnalis yang ada di kantor itu atau di media itu, kenapa gue? Berarti aku ada positifnya ini gitu loh. Jadi malah jadinya terpacu untuk membuktikan ke mereka bahwa aku tuh bisa di situ, bisa bertahan di situ gitu. Dan yang bikin merinding pada saat itu adalah ditelepon untuk waktu itu bencana tsunami di Banten di bulan Desember ya, berarti udah berapa tahun lalu. Terus ditelepon berangkat ya, langsung packing, padahal hari itu adalah hari liburku. Jadi telepon berangkat ya gitu. Oh ya oke, kan harus siapin barang-barang. Nah apalagi kan aku perempuan ya, jadi kan harus lebih banyak lagi nih biasanya perintilannya gitu. Jadi aku nanya, oke Mbak, Mas, berapa lama saya di sana? Berani kamu nanya berapa lama di sana? Nggak usah kamu nanya-nanya, jalan. Waduh. Jadi itu pertama kalinya buat aku dan nggak akan pernah aku lupain. Dan ternyata nanya-nanya kan ya sama beberapa senior yang sudah pernah liputan bencana sebelumnya gitu. Biasanya ini berapa lama sih biar aku kan bisa spare bajunya atau segala macem. Siap-siap aja buat 5-7 hari gitu. Di sana 3 minggu saya. Waduh, 3 minggu. 3 minggu dengan tidurnya juga tidak semewah yang ini ya, yang dinas luar kota pada umumnya ya, kan karena di tengah bencana berarti kita emang bener-bener itulah beradaptasi lagi, menyatu dengan warga bersama dengan para pengungsi di pengungsian, tidurnya di tenda juga tetap deg-deger segala macem. Ya udah membersamai mereka dengan duka dan peralihan menuju suka, itu sih yang menurutku nggak semua orang punya privilege itu, nggak semuanya bisa ngerasain itu. Terus pertama kalinya juga bisa mewawancarai orang dalam senyap, gitu. Itu waktu itu ke salah satu dusun yang terkena dampak, itu jauh banget di sumur terus ke dalam lagi. Terus ada ibu-ibu yang udah kerjaan nangis aja. Mungkin kalau dari media yang lain mungkin langsung ini gitu ya, mau cepet-cepetan gitu, dapat yang ini cucip gitu kan. Tapi langsung apa ya, liputan itu kan bener-bener butuh hati nurani ya. Nah itu udah kayak nggak bisa nih gue, nggak bisa, anak malah gue yang nangis atau dianya makin sedih atau gimana. Ya udah, aku cuma diem, duduk, udah
ternyata si ibu itu datengin, nangis dan ngasih banyak informasi tanpa aku nanya sepatah kata pun, dan saya itu cuman gini doang ke kameramen. Habis itu dia gerak yang agak menjauh untuk recordnya gitu. Jadi pertama kalinya menurutku kan biasanya kan kayak, ibu saya Ara dari ini, boleh nggak bu saya wawancara ibu gimana, misalnya gitu ya, gimana ibu kemarin, tapi nggak perlu banyak kata untuk mengeluarkan informasi sebanyak itu tuh menurutku kayak gitu. Iya. Gitu sih. Jadi perannya di situ jadi teman cerita. Betul. Besar. Betul. Udah selesai nih sesi tanya jawab yang greget banget lah. Jadi kita bakal main game selanjutnya yang namanya Disordered. Jadi aku bakal nanya nih, kakak bakal milih ini atau itu. Jadi milih di antara satu di antara dua yang aku kasih. Ya. Nah, yang pertama apa? Pertama itu kira-kira Kak Ara lebih milih liputan politik apa liputan bencana? Liputan bencana. Karena liputan bencana itu kita harus siap dengan yang tidak terduga. Dengan sewaktu-waktu misalnya ada gempa susulan gitu ya, jadi mengaktifkan hati banget, mengaktifkan kepekaan sosial itu lebih lagi ketimbang liputan politik. Kalau liputan politik aku rasanya kayak template ya kayaknya ya gitu aja, terus ya udah gitu, deketnya dengan orang yang memiliki jabatan aja gitu kan ya biasanya. Tapi ketika lo di tempat bencana akan bersinggungan dengan orang dengan level yang bermacam-macam gitu ya, dari yang nggak punya apa-apa sampai mereka yang punya apa-apa gitu ya, misalnya relawan pun juga termasuk gitu kan ya. Itu yang membuat aku merasa lebih kaya aja dari segi kenalannya juga, koneksinya segala macam, sama gimana cara mereka survive. Jadi kayak mengaktifkan mode survival mode-nya itu loh, mode menyelamatkan diri gitu. Oke. Satu lagi nih Kak. Liputan di luar kota atau di dalam kota? Di luar kota. Aduh, kenapa tuh? Suka jalan-jalan. Pertama sih suka jalan-jalan. Benefit jadi juralis jalan-jalan. Betul. Terus yang kedua emang bosen sih kalau di dalam kota kayak gini, Jabodetabek ya udah aja gitu, pemandangannya kayak gini-gini aja gitu. Cuman kalau keluar kota kan kadang kita bisa melipir ke tempat wisata apa gitu, nyobain makanan apa yang berbeza, dan kadang itulah yang jadi keunikan di sana gitu. Kadang kayak palu basah di sini sama di mana Makassar enakan di Makassar nggak sih? Iya. Gitu kan, yang otentiknya gitu yang aku suka. Itu jadi bonusnya ya. Palu basah bener nggak sih? Bener nggak sih? Palu basah nggak sih? Nggak ada orang Makassar. Lagi ya, contoh Makassar lah ya, misalnya contoh Makassar lebih enak di Makassar. Sini. Contoh. Oke. Terakhir. Karena ini juralis, kira-kira lebih pilih kerja di depan layar apa di balik layar? Di balik layar. Di balik layar. Karena kalau di depan layar itu kadang suka repot ya, harus memperhatikan appearance. Kadang tuh soalnya kalau berpikir nggak kayak gini, lebih kayak gitu loh, kayak terus kalau misalnya harus cakep tuh agak riuh aja, harus make up segala macam, karena bener-bener harus proper banget di layar gitu, dari segi outfit, dari dandanan segala macam. Cuman kalau di balik layar kamu bisa menentukan banyak hal, bisa lebih kaya sisi dan sudut pandang. Jadi nggak perlu harus selalu ada aku nongol, tapi orang tahu itu karyaku. Jadi gimana caranya nggak perlu nongol di depan layar, tapi orang tahu itu karyanya Ara gitu. Lebih challenging di situ kan, ketimbang kalau aku nongol apa sih nih paket beritanya Ara nih. Ya orang udah tahu ya karena ada gue di situ. Coba kalau nggak ada gue, orang tahu nggak gitu. Harus ada sentuhan-sentuhan entah dari narasinya atau dari suara voice over segala macam yang bisa bikin di balik layar tapi tetap terkenal. Gitu. Keren. Oke, mungkin udah soal games Disordered, tapi kita ada sebagai penutup nih. Apa tuh? Kalau kesah. Pantun nggak sih? Waduh, pantun. Nggak jago pantun. Kita ada satu games lagi yang sekaligus ya keluh kesah Kak Ara jadi jurnalis lah. Itu nama gamenya We Listen We Don't Judge. Jadi kita harus mendengar kalau kesah Kak Ara tapi kita nggak ngejudge apa-apa. Dan gitu jadi keluhan Kak Ara selama ini jadi jurnalis satu aja mungkin dari Kak Ara. We Listen We Don't Judge-nya apa? Oke, We Listen We Don't Judge. We Listen We Don't Judge. Kalau kerja jadi seorang jurnalis itu emang harus effort banget gitu ya, kayak energinya harus lebih, harus aktif juga, dan mau banyak tanya, mau banyak ngobrol, karena ya
balik lagi ke komunikasinya itu ya yang paling penting. Tapi sebenarnya itu yang bikin capek. Sebenarnya aku tuh nggak introvert atau ya a bit capek, draining banget ketika bekerja karena dan lain-lain. Jadi kalau udah sampai ke rumah biasanya udah modenya nongkrong karena udah capek. Sosial baterainya udah telut udah lowbat Pak. Benar-benar melelahkan ya jadinya ya. Capek banget. Capek banget. Tapi seru. Aduh, itu jadi bonus. Tuh. Itu dia keluh kesah atau we listen we don't judge-nya dari seorang jurnalis profesional mungkin. Amin. Oke, itu dia teman-teman bincang-bincang kita pada kali ini bersama Kak Ara. Terima kasih Kak Ara udah menyempatkan Terima kasih banyak. waktunya di sela-sela sibuknya jurnalis, di sela-sela sibuknya padatnya jurnalis, Kak Ara bisa hadir bersama kita untuk bincang-bincang, sharing-sharing soal jurnalis. Mungkin ada tambahan? Kalau aku sih cukup ya, udah Cukup. banget, benar-benar berkesan banget lah dengan apa namanya keluh kesahnya jurnalis yang expert banget nih. Semoga teman-teman jurnalis yang menyaksikan bisa termotivasi jadi jurnalis kayak Kak Ara gitu. Amin. Oke, see you next time. Dah.